Mari kita berdiri. Lagu pembuka Puji Syukur 483. Puji Syukur 483. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini Jumat Pekan Prapaskah yang keempat. Kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salib. Setiap perhentian mengingatkan bahwa kita semua dicintai dan dikasihi oleh Allah melalui Putranya, dengan cinta yang tanpa batas, dengan cinta yang luar biasa. Dan cinta itu mengajak kita semua agar membangun gerakan misioner untuk kehidupan kita semua, untuk gereja, untuk bangsa dan negara, dan untuk dunia yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus Putramu. Kami berkumpul untuk merenungkan pengorbanan Yesus Kristus yang menderita sengsara untuk keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu, sehingga semakin berani mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat misioner dalam diri kami, agar dapat mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun, ia tidak berani menyatakan kebenaran karena terdesak oleh keinginan orang banyak. Ia takut kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk memperjuangkan kebenaran. Kita lebih memilih untuk diam daripada harus direpotkan dengan berbagai hal. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibandingkan harus mengeluarkan daya upaya. Kadang kita pun kurang peduli dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk mewartakan Injil. Padahal kalau kita mau peduli, terdorong untuk mewartakan sukacita Injil, maka kita dapat menghidupi tugas misioner gereja. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian
untuk dapat menghidupi tugas perutusan mewartakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia menghadapi kesulitan yang dialami. Kita dapat lebih tangguh menghadapi kesulitan dengan belajar mensyukuri segala rahmat yang diberikan kepada kita. Apakah kita juga telah mensyukuri rahmat keselamatan yang diberikan Allah dengan cara mau memberitakan Injil di setiap waktu dan setiap tempat, khususnya di dalam rukun, stasi dan paroki kita, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia? Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk dapat menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami untuk meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. Ajarilah kami agar dapat mensyukuri rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk dapat mewartakan rahmat keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Saat jatuh pertama kali, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia memanggul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kurang memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membangun kebersamaan dalam komunitas basis kita. Apakah dalam kesibukan harian kita masih memiliki waktu yang berkualitas bagi sesama dalam komunitas basis kita untuk saling berbagi cerita dan membangun kebersamaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar dapat semakin peduli dan mencintai sesama kami. Bantulah kami agar komunitas basis kami dapat menjadi komunitas yang menjalani hidup misi dengan penuh iman. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran Bunda Maria yang menemani saat kesulitan, kesedihan, dan masalah datang sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Ia memberi teladan tentang pentingnya kehadiran keluarga dalam mendampingi perjalanan hidup seseorang. Keluarga kita masing-masing merupakan gereja rumah tangga. Di dalam keluarga, seseorang belajar menjadi pribadi Katolik yang dewasa dan memiliki kepedulian serta kesediaan mengambil bagian dalam pembangunan kehidupan bersama. Apakah keluarga kita juga sudah menjadi gereja rumah tangga? Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Ajarilah keluarga kami masing-masing meneladani Bunda Maria untuk dapat menjaga, menyatakan, dan menyampaikan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dapat menjadi gereja kecil, tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para prajurit menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak untuk membantu Yesus walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan memikul salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain. Maukah kita juga seperti Simon yang melakukan hal kecil yang berguna, yaitu membangun gereja sinodal yang misioner? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan membangun kepedulian, kebersamaan, dan saling menguatkan antar kami sesama umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bagi para penderita
Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat, debu, dan darah. Keluar merupakan sebuah aksi nyata. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita masing-masing juga diajak untuk berani bersama dengan sesama umat beriman dalam komunitas basis dan berjalan bersama komponen gereja lainnya untuk bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam berbagai ranah kehidupan. Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, dengan tegar hati Veronika berani mengusap wajah-Mu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang Engkau alami. Bantulah kami supaya kami bersama dengan umat beriman lainnya berani untuk berjalan bersama demi mewujudkan iman dengan membuka harapan baru bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan. Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengerahkan semua daya yang masih tersisa dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Yesus tidak dikalahkan oleh rasa sakit dan malu. Ia tetap berusaha bangkit untuk menyelesaikan jalan salibnya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak menyerah dan berputus asa saat menghadapi masalah, terutama globalisasi dan sekularisasi. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mempersiapkan diri kita sendiri dan sesama untuk beriman lainnya melalui pertumbuhan dan penghayatan yang baik mengenai iman Katolik maupun nilai-nilai kemanusiaan, agar kita semakin bijaksana dan memiliki kedewasaan iman dalam menghadapi perubahan zaman. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat membangun gereja sinodal yang misioner. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan kekuatan yang sama-sama dalam menghadapi perubahan zaman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Yesus menasihati perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan dengan lebih memilih untuk melakukan tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat dilakukan adalah memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup, yakni dengan hemat air, mengurangi sampah, terutama sampah plastik, tidak membuang makanan, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Masihkah kita peduli terhadap lingkungan hidup? Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisi-Mu. Mampukan kami untuk selalu berusaha untuk memelihara lingkungan hidup dan melestarikan bumi, sehingga usaha ini menjadi gaya hidup kami sebagai umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam keletihan dan penderitaannya, Ia melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh ketiga kali. Dengan sisa-sisa tenaga, Ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Dengan tabah, Ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar mampu meneruskan perjalanannya. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat bagi kita untuk bertindak aktif, membangun pengharapan dan hidup dalam perdamaian, mulai dari diri kita masing-masing. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk kembali bangkit dan semangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu berusaha untuk bangkit dan tetap bersemangat ketika mengalami kegagalan dalam usaha membangun pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Secara paksa, para prajurit langsung menanggalkan pakaian dan jubahnya. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya dapat mengikuti teladannya untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau terlibat di paroki, wilayah, stasi, dan rukun, serta dalam komunitas basis kita. Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, meski pakaian-Mu ditanggalkan secara paksa oleh para prajurit Romawi, Engkau tetap teguh dan setia melaksanakan kehendak Allah demi cinta-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami murid-Mu agar dapat menghilangkan kesombongan dengan mau terlibat aktif dalam kegiatan di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para prajurit menarik kedua tangan Yesus dan merentangkannya. Lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada salib. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Maukah kita juga berkurban dengan lebih memperhatikan sesama yang putus asa karena kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, hubungan yang tidak harmonis, dan sesama yang merasa kurang dihargai? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu di salib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bantulah kami juga agar semakin peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Kegelapan meliputi seluruh Golgota sampai pukul 3. Kegelapan tersebut begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para prajurit. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia baru yang memampukan kita untuk membangun gereja misioner yang mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun dan membina kehidupan menggereja yang semakin misioner seturut kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata berupa perubahan yang baik. Semoga kita berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner di tengah kesibukan kita sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata.
ia tidak jatuh dalam duka akibat kematian-Mu. Ia mempunyai keberanian untuk menyiapkan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dengan semangat kesetia kawanan. Setia kawan berarti memandang semua orang sebagai saudara, sehingga tak ada seorang yang dikecualikan. Maukah kita memiliki semangat misioner dalam diri kita sendiri, sehingga semangat itu dapat menyemangati sesama umat beriman lainnya? Marilah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara menghidupi semangat misioner dalam diri kami masing-masing, sehingga bersama sesama umat beriman lainnya kami dapat berjalan bersama untuk mewujudkan iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Saudari dan saudara, Allah telah merelakan putranya untuk disalibkan dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan kita manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus yang telah menderita di salib menuju Golgota telah wafat dan dimakamkan. Tetapi ia akan bangkit dengan mulia pada hari Paskah. Kebangkitan menjadi bukti nyata bahwa derita, kepedihan, kesulitan perjuangan dan salib hidup akan berbuah kemenangan jaya jika kita menghayatinya dalam terang salib Kristus. Kita dituntut untuk melakukan pertobatan agar kita memulihkan relasi yang kurang baik dengan Allah, sesama dan alam semesta oleh karena dosa. Semoga dengan merenungkan jalan salib ini, iman kita semakin bertumbuh dan niat kita untuk mewujudkan iman dengan melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Kau berikan kepada kami. Melalui jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering berpaling dari-Mu, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat berjalan bersama untuk membangun gereja yang semakin misioner dalam mewujudkan imannya. Sebab
Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur 482. Puji syukur 482. Perayaan ini kita berdoa mengenang Oma Celestina Enisiadi yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Juga kita kenangkan Pastor Gregory Gamaralia Mata yang juga telah dipanggil Tuhan 8 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang tepat dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami semakin menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaruan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya.
Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya."
Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita semua punya zona nyaman, yang ketika zona nyaman kita terganggu, kita pasti sekurang-kurangnya memberontak atau melawan. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih menempuh pendidikan di seminari tinggi, para frater itu dibebaskan untuk merayakan Ekaristi pada hari Sabtu di luar kompleks seminari. Nah, tantangan ini menjadi sebuah peluang bagi kami para frater untuk tidak merayakan Ekaristi harian. Ketika ada pergantian rektor, peraturan itu berubah. Banyak frater termasuk saya yang kemudian resisten atau mengadakan semacam perlawanan dalam arti tertentu, menggugat peraturan yang dibuat oleh pater rektor atau romo pimpinan rumah. Kemudian setelah diskusi yang panjang, romo rektor mengatakan, memang kalau zona nyamannya terganggu, kita pasti akan merasa tidak tenang. Saudari dan saudara yang terkasih, masa Prapaskah dibagi atas dua bagian utama, yaitu minggu pertama mulai dari Rabu Abu sampai pada minggu Prapaskah keempat, di mana bacaan-bacaan seputar Prapaskah mengingatkan kita tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan mulai hari Minggu nanti kita memasuki masa sengsara yang secara sangat spesifik, secara sangat mendetail kepada kita. Gereja menawarkan bacaan-bacaan yang menggambarkan tentang penderitaan, penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang diramalkan oleh Nabi Yesaya, yang diramalkan oleh para nabi, dan juga rencana-rencana pembunuhan atau usaha-usaha untuk melenyapkan Tuhan Yesus. Banyak alasan kenapa kemudian Tuhan Yesus disalibkan atau ada rencana untuk membunuh Dia. Tetapi sekurang-kurangnya satu hal yang kita renungkan dari Injil hari ini terutama adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu terganggu zona nyamannya. Zona nyaman itu terganggu terutama karena Yesus mewartakan kebenaran. Yesus menyampaikan sesuatu yang benar untuk kebaikan semua orang, tidak hanya kelompok tertentu, tetapi untuk kebaikan bersama. Dan oleh karena itu ada kelompok-kelompok, ada oknum-oknum yang pasti akan merasa terganggu, merasa tergelitik, dan kemudian memunculkan serta menimbulkan pemberontakan alih-alih sesuatu yang lebih jahat, yaitu rencana untuk membunuh Yesus. Kalau zona nyaman terganggu, kita akan tergoda untuk melakukan perlawanan. Bukannya belajar untuk semakin mengoreksi dan memperbaiki diri, orang-orang Yahudi justru merencanakan sesuatu yang lebih jahat, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus dengan berbagai macam fitnah serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Yesus, bahwa kita memperjuangkan kebenaran. Mari kita bertahan, sekalipun kita hanya sendiri, sekalipun kemudian kita berjuang tidak bersama-sama dengan orang lain, mendapatkan cibiran, mendapatkan cemohan dan lain sebagainya.
Tetapi itulah resiko dari berjuang untuk kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan juga supaya segala sesuatu, kehidupan bersama, diri kita, orang lain yang ada di sekitar kita juga mengalami kebaikan. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita tidak tergoda untuk selalu untuk selalu membela diri. MBG dikritik, membela diri, ya, korupsi dikritik, membela diri, dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Jangan belajar dari pastor, suster, frater, apalagi mungkin juga tayangan-tayangan televisi dengan berbagai macam pidato serta ancaman-ancaman. Lebih baik kita belajar sama Tuhan Yesus sendiri, berjuang untuk kebenaran. Kita lemah, tapi mari kita setia seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Puji syukur 380. Lagu persembahan puji syukur 380. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga persembahan ini membebaskan kami dari dosa dan menuntun kami menuju pesta Paskah sumber keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 420, 420.
kita siapkan lagu penutup 487. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, melalui sakramen ini, Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama, serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus, sampai kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, bersama dengan mereka yang kita doakan dalam perayaan ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.